Halo semuanya teman-teman netizen yang luar biasa. Seperti biasa hari ini kita mengumpulkan satu kantong sampah dari Pantai Cempai Soreang Parepare. Sampah plastik. Mumpung sekarang airnya belum sampai sini. Aduh, banyak yang kejepit batu. Itu harus dijemur dulu. Setiap harinya kita berusaha ngumpulin satu kantung teman-teman ya. Sorry kalau agak sedikit berisik, anginnya kenceng banget. Kita harus lebih hati-hati kalau cuaca lagi nggak bagus. Ya, kamera cicilan kita bisa kena imbasnya. Kita ambil yang di pinggir-pinggir aja ya. Oke, cukup. Wow, lagi beriak ombaknya ya. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Sampai ketemu besok. Salam jumpa. Bali tidak lepas dari pesona pantai yang selalu mampu menarik banyak wisatawan. Pantai yang paling terkenal di Pulau Dewata ini adalah Pantai Kuta. Meski begitu bukan berarti tidak ada pantai yang mampu menyaingi pesona Pantai Kuta. Salah satu pantai di Bali yang sedang populer adalah Pantai Double Six. Pantai di Seminyak ini punya banyak daya pikat untuk wisatawan. Selain memamerkan panorama yang indah, Pantai Double Six menghadirkan tempat nongkrong yang sangat nyaman. Tidak heran jika tempat ini selalu penuh dengan wisatawan, terutama para penikmat senja. Di sini kamu bisa duduk santai di beanbag yang teduh karena payung berwarna-warni yang menghadap ke pantai. Di samping itu kamu juga bisa menikmati Pantai Double Six dengan banyak cara. Sudah pasti semuanya akan menciptakan pengalaman dan momen berkesan dalam liburan kamu di Bali. Pantai Double Six yang hanya berjarak 2 km dari Pantai Kuta ini bisa dijadikan sebagai alternatif wisata bahari di Bali. Nama Double Six diambil dari nama sebuah klub malam yang dibangun dekat dengan pantai ini. Jika di Pantai Kuta kamu hanya bisa duduk santai dan menikmati senja dengan tikar atau kursi bambu, di Pantai Double Six kamu bisa menikmati keindahan sunset sambil duduk dengan kursi bantal di bawah payung warna-warni. Kursi bantal dan payung berwarna cerah ini adalah milik beberapa kafe unik yang tersebar hampir di sepanjang bibir pantai. Setiap kafe yang tersedia di Pantai Double Six menawarkan beragam jajanan. Mulai dari makanan tradisional seperti bakso hingga menu western seperti pizza dan kentang goreng. Saran terbaik saat berada di kafe ini adalah jangan beranjak dari kursi bantal atau beanbag sebelum menyaksikan sunset di Pantai Double Six. Bicara tentang sunset, Bali memang memiliki pesona tersendiri. Tak terkecuali Pantai Double Six yang bisa menjadi salah satu destinasi tepat untuk kamu yang ingin menikmati pemandangan matahari terbenam. Apalagi Pantai Double Six yang dikelilingi oleh banyak kafe dengan payung warna-warni ini membuat pemandangan di sekitar terlihat semakin cantik. Terletak di Jalan Double Six Seminyak, Pantai Double Six memiliki jarak yang cukup dekat dengan daerah Kuta. Dari Pantai Kuta, kamu hanya perlu menempuh jarak sekitar 2 km dengan waktu 15 menit berkendara atau 30 menit berjalan kaki ke arah selatan. Sebagai bonus, pengunjung acap kali dikejutkan dengan ritual yang dilakukan oleh warga sekitar. Seperti melarung abu yang kerap dilakukan oleh masyarakat Bali ketika acara ngaben baru saja selesai.
Inilah sirkuit Puncak Mario kebanggaan masyarakat Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Sirkuit yang berada di Desa Mario, Kecamatan Kulo Sidrap ini memang berhasil memukau para penghobi otomotif, khususnya balap motor. Bagaimana tidak, sirkuit Puncak Mario ini adalah sirkuit ketiga di dunia yang menggelar night race atau balapan malam resmi setelah Qatar dan Singapura. Lebih dari 800 lampu dengan kekuatan 750.000 watt mengelilingi sirkuit sepanjang 1.400 meter ini. Beberapa seri kejurnas pun sudah digelar di sirkuit ini, termasuk kejurnas Sidrap Prix yang diikuti pembalap muda berbakat dari seluruh Indonesia. Saya selaku pemerintah daerah berinisiatif bekerjasama dengan masyarakat setempat untuk membangun sirkuit ini agar generasi muda, khususnya anak-anak muda kita yang suka naik motor, bisa lebih terarah dan berprestasi. Karena kita tahu banyak keluhan di semua daerah bahwa balap liar, begal, dan ugal-ugalan itu mengganggu ketertiban lalu lintas. Dan mudah-mudahan dengan adanya sirkuit ini, anak-anak muda kita bisa lebih terarah. Keberadaan sirkuit Puncak Mario ini memang mendapat sambutan baik dari warga di Kabupaten Sidrap. Sejak resmi digunakan pada tahun 2015 lalu, sirkuit ini tidak hanya menggelar balapan resmi. Pihak pengelola sirkuit juga membuka sirkuit ini untuk digunakan remaja penghobi road race menyalurkan bakat mereka. Mereka pun bebas menggunakan sirkuit ini dengan syarat menggunakan perlengkapan balap resmi, mulai dari sepatu, pakaian balap, hingga helm. Jadi tidak heran sejak keberadaan sirkuit ini, kegiatan balap liar yang kerap terjadi di Kabupaten Sidrap terus berkurang. Hari pembalap ada berhasil kembali membuat Jawa Timur dengan tradisi podium di Sidrap Prix. Ini luar biasa sekali. Salah satu cara untuk bisa tampil bergaya dengan outfit bermerek tanpa harus membayar mahal tentu saja dengan thrifting atau berburu barang bekas, baik itu baju, celana, ataupun sepatu. Jika berada di Kabupaten Sidan dan Rapang, Sulawesi Selatan, lapangan sepak bola desa ini menjadi salah satu yang direkomendasikan. Tepatnya di Kampung Bojoe, Desa Arawa, Kecamatan Watampulu Sidrap. Jika di sore hari lapangan ini menjadi pusat kegiatan olahraga, di malam harinya disulap menjadi pusat perbelanjaan pakaian bekas. Jadi saat ini saya berada di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, tepatnya di daerah Watampulu ya. Nah di sini di desa ini lapangan sepak bola desa yang pagi sampai sore itu jadi tempat kegiatan olahraga berubah menjadi pasar malam, dan uniknya semuanya di sini adalah pakaian pre-love, pakaian bekas yang jadi incaran warga. Jadi setiap malamnya ramainya seperti ini, banyak banget warga yang berdatangan untuk membeli baju, celana, ataupun sepatu. Pasar pakaian bekas di lapangan desa ini biasanya mulai buka jam 7 malam hingga jam 12 jelang dini hari. Yang paling banyak dijual adalah baju, celana, dan sepatu. Harganya sendiri bervariasi mulai dari Rp20.000 hingga Rp500.000. Tergantung merek dan kondisi barang yang akan dibeli. Berada dekat dari jalur Trans Sulawesi membuat lapangan sepak bola desa ini sangat mudah dijangkau. Dari pusat kota Pangkajene, ibu kota Kabupaten Sidan dan Rapang hanya berjarak 3 km saja, yang juga bisa ditempuh dengan menggunakan angkutan umum. Tertarik untuk berburu pakaian bekas? Silakan berkunjung di Kabupaten Sidan dan Rapang.
Video yang baru saja Anda saksikan tadi itu adalah kiriman dari net CJ kita Rudi Hartono, CJ asal Sulawesi Selatan yang sudah kita hadirkan di Indonesia Morning Show pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan juga tentang bagaimana ngirim video apa segala macam ini bisa ditayangin. Meskipun nggak tahu ya sistem atau tata caranya gimana aturannya, ya rekam aja, rekam. Setelah itu pulang ke rumah ngedit. Nah ini yang di sini nih, awalnya saya baca naskah sendiri, lama kelamaan akhirnya udah bisa upgrade terus karena alhamdulillah banyak yang tayang, ditabung akhirnya bisa beli. Keren. Jadi dari hasil bekerja sebagai seorang jurnalis atau citizen jurnalis ini bisa mendapatkan ini. Peka sih, peka melihat sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Saya suka banget dengan slogan net CJ itu, apapun bisa jadi liputan misalnya.